Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. Welcome back with me, Mrs. Farah Zakiyah Anwar, and today we will going to learn about chapter 1 ya, di bahasa Inggris peminatan. That is about what do you recommend. Pagi ini kita akan belajar tentang suggestion dan recommendation. Oke, what will we learn? Nah, hari ini kita akan belajar tentang expression of suggestion dan expression of recommendation. Jadi, ungkapan dalam memberikan suggestion maupun recommendation. Nah, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih pengertiannya, supaya kita bisa membedakan apa itu suggestion, apa itu recommendation. Nah, a suggestion is an idea or a thought that someone propose. Jadi suggestion itu adalah saran. Saran itu kan ide atau pemikiran yang diajukan seseorang. Nah, kemudian jika recommendation itu is a suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job. Jadi kalau recommendation itu saran bahwa sesuatu itu baik atau cocok untuk tujuan atau pekerjaan tertentu. Nah, kemudian apa perbedaan antara suggestion dengan recommendation? Nah, as I know, suggestion itu diberikan oleh seseorang kepada orang lain, tetapi dia tidak mengalaminya sendiri. Jadi dia tuh menyarankan, oh kamu lebih baik misalnya skincare-nya menggunakan ini. Nah, tapi dia belum punya pengalaman untuk menggunakan skincare tersebut. Nah, dia itu hanya mendapatkan wawasan atau pandangan itu dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, tapi tanpa mereka belum memiliki pengalaman itu sendiri ya. Itu suggestion. Nah, kalau recommendation adalah masukan atau saran yang diberikan oleh seseorang yang memang dia itu sudah punya skillnya atau sudah punya ilmunya, sudah punya pengetahuannya. Jadi, aku mau rekomendasikan kamu untuk menggunakan ini nih. Nah, karena dia pun sudah pernah menggunakan dan juga itu kualitasnya baik dan merekomendasikan kepada hal yang positif, yang baik ya. Itu namanya recommendation. Dan yang merekomendasikan itu sudah memiliki skillnya, memiliki ilmunya dan pengetahuan tentang hal tersebut. Jadi kalau suggestion itu biasanya berasal dari orang yang memang dia belum berpengalaman, tetapi sudah pernah melihat, sudah pernah mendengar, sudah pernah melihat orang lain. Nah, tetapi kalau recommendation itu come from herself ya. Jadi yang datang dari diri sendiri karena diri sendiri sudah merasakan hal tersebut. Nah, kemudian how to make expression. Gimana kalau kita ingin membuat ungkapan atau mengungkapkan suggestion ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan subject, kemudian suggest or suggested that. Ini rumus ya. Ini formula. Plus subject plus should plus infinitive. Infinitive means verb 1, verb 1. Nah, contohnya, example, Mr. Durham suggests that we should come early. Nah, Mr. Durham ini sebagai subjek, suggest that itu sebagai, nah ini formulanya. Jadi suggest that itu diambil dari formulanya. Ini harusnya tambah S ya, sorry. Jadi harusnya Mr. Durham suggests that we itu subjek kedua ya ini. Should-nya dari rumus, infinitive-nya itu come, early itu tambahan ya. Jadi Mr. Durham suggests that we should come early. Itu sesuai dengan formula di sini. Kemudian kita bisa menggunakan formula yang kedua, yaitu menggunakan subject, suggest or suggested plus gerund or noun ya. For example, Mark suggests or suggested having a meeting. Nah, subjek yang pertama adalah Mark, ya ini subjek. Mark itu sebagai subjek. Kemudian suggest itu adalah rumusnya atau formulanya. Nah, gerund itu adalah apa sih gerund? Gerund itu adalah kata
kata kerja yang dibendakan. Nah, biasanya gerund itu berbentuk verb ditambah ing. Nah, ini tadinya have menjadi having, yaitu namanya gerund. Jadi gerund itu biasanya verb ing. Kemudian yang kedua, Mark suggest or suggested a meeting. Nah, meeting di sini adalah sebagai noun. Jadi jika having a meeting itu sebagai gerund, nah meeting di sini sebagai noun. Jadi setelah kata suggest itu kita bisa menggunakan gerund atau noun. Baik, lanjut. Nah, tetapi juga ada beberapa common expression atau ungkapan yang sering digunakan jika kita ingin membuat sebuah saran ya. Seperti, nah ini yang dicetak tebal, why don't you go with your mom? Nah ini why don't you termasuk expression of making suggestion. Mengapa kamu tidak pergi dengan ibumu? Nah, kemudian yang kedua, how about taking a picture with Shakira? Kenapa kamu tidak gimana kalau kamu berfoto dengan Shakira? Nah itu juga termasuk making suggestion. Kemudian I suggest you stop the car. I suggest, aku menyarankan ya kamu untuk memberhentikan mobilnya sekarang ya. Kemudian you had better see the doctor. Kamu sebaiknya pergi ke dokter. Kemudian it will be nice to see this film. Ini kayaknya akan menarik ya, akan bagus kalau kita menonton film aja gitu. Kemudian selanjutnya, it might be a good idea to park your car here. Ini mungkin baik, ini mungkin ide bagus untuk memarkirkan mobilmu di sini. Dan yang terakhir, ini yang lebih strong, yang benar-benar memberikan saran ya, agak terkesan memaksa, itu yang terakhir. I would strongly advise you to consult with your doctor. Jadi aku benar-benar menyarankan kamu, aku benar-benar meminta kamu untuk konsultasi dengan doktermu, seperti itu. Itu yang making suggestion di ungkapan-ungkapan yang biasanya terjadi ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat atau mengungkapkan rekomendasi? Nah, kita juga di sini ada formulanya ya, yaitu ada subjek. Ini sama dengan yang suggestion ya, bedanya di sini. Kalau recommendation berarti menggunakan recommend atau recommended ya. Kemudian tambah subjek, should, kemudian infinitive ya. Tadi infinitive apa? Ya, verb 1. Jadi di sini contohnya, Mr. Durham recommends that we should come early. Mr. Durham itu as a subject ya, sebagai subjek. Kemudian recommends that itu adalah ungkapan merekomendasikan sesuatu dan itu adalah rumus. Kemudian subjek yang kedua we, should juga dari rumus, infinitive itu verb 1. Next, formula yang kedua yaitu ada subjek, recommend or recommended, object, kemudian to infinitive ya. Nah, di sini for example Mr. Bond, nah Mr. Bond di sini sebagai subjek, recommended Jack to go abroad. Nah, di sini recommended saja tanpa ada that. Kalau di atas kan ada that-nya. Ini tidak, jadi langsung ke objek. Ya, langsung ke objeknya. Jadi Mr. Bond merekomendasikan Jack to infinitive. To itu dari rumus ya, to infinitive itu verb 1, verb 1. Jadi to go abroad ya. To go itu adalah rumus juga to diikuti dengan verb 1. Jadi Mr. Bond itu merekomendasi Jack untuk pergi ke luar negeri. Nah, yang ketiga hampir sama ya sebenarnya dengan suggestion ya. Jadi ada subject, ada recommend or recommended, kemudian diikuti oleh gerund atau noun seperti yang di suggestion tadi. Contohnya adalah
Ginny recommends reading the novel. Nah, reading termasuk gerund ya, karena seperti yang sudah saya katakan, gerund itu biasanya verb ing ya, reading the novel. Jadi itu termasuk gerund. Nah, contoh yang kedua, ini kita coba menggunakan noun ya. Ginny recommends Conan. Conan itu di sini nama novelnya ya. Jadi Ginny itu merekomendasi Conan. Nah, Conan itu maksudnya itu adalah si novelnya. Nah, itu termasuk noun atau kata benda. Oke, ngomong-ngomong tentang recommendation dan suggestion, kita juga perlu tahu yang namanya letters of recommendation atau surat rekomendasi. Nah, apa sih surat rekomendasi itu? Jadi, recommendation letter are often requested in applying for a job and scholarship as well as furthering higher education. Jadi itu biasanya surat rekomendasi sering diminta ya oleh beberapa orang untuk melamar pekerjaan maupun beasiswa maupun ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian a referee giving recommendation to an applicant writes letter about the applicant's qualities, characters, and capabilities to the institution to which the applicant applies. Jadi isi surat rekomendasi itu apa sih? Nah, jadi si referee atau orang yang mengeluarkan atau orang yang membuat surat rekomendasi itu, kalau misalnya di sekolah itu kan berarti yang pantas untuk mengeluarkan surat rekomendasi kepala sekolah. Kalau misalnya di universitas berarti rektornya. Nah, berarti rektor ataupun dosen ya, pendidik. Nah, isinya itu apa? Nah, isinya itu tentang karakteristik, kemudian kemampuan dari orang tersebut, kemudian skillnya apa gitu. Jadi yang mengeluarkan itu orang yang mempunyai wewenang ya. Misalnya dosen. Nah, dosen memberikan surat rekomendasi kepada siswanya yang isinya tentang kemampuan siswa tersebut seperti apa, karakteristiknya seperti apa, sehingga bisa direkomendasikan untuk mendapatkan beasiswa misalnya. Nah, kemudian kira-kira ada berapa bagian dalam surat rekomendasi? Nah, di sini there are 3 parts of letters of recommendation. Yang pertama isinya adalah relationship between the applicant and the referee. Nah, jadi dalam dalam surat rekomendasi itu disebutkan bahwa apa sih relasi atau hubungan antara applicant, orang yang atau mahasiswanya dengan referee, dengan orang yang memberikan surat rekomendasi. Itu hubungannya apa ya? Apakah dosen dengan mahasiswa, apakah guru dengan siswa, apakah mungkin pokoknya orang yang berwenang ya, yang pantas untuk mengeluarkan surat rekomendasi. Kemudian yang kedua ada details about the applicant's qualities. Jadi surat rekomendasi itu harus berisi tentang kualitas si pelamar ya, maksudnya kualitas orang tersebut ya. Orangnya seperti apa, personal experience-nya seperti apa, kemudian kemampuannya bagaimana, dia itu karakternya seperti apa. Nah, itu harus disebutkan di surat rekomendasi. Kemudian yang ketiga itu details about the applicant skills. Jadi tentang kemampuannya. Nah, dia tuh kemampuannya di bidang apa? Nah, misalnya di bidang bahasa Inggris. Nah, di bidang bahasa Inggris apakah dia sudah maksudnya mampunya itu dalam buktinya apa? Oh, dia itu sering mengikuti lomba ini, kemudian dia juga sering mengikuti seminar ini itu. Nah, jadi kemampuannya banyak ya. Oke, supaya kalian tidak bingung, kita lihat contoh surat rekomendasi. Nah, ini salah satu surat rekomendasi ya, contoh surat rekomendasi. Oke, tadi kan ada 3 bagian.
jika kita ingin menulis surat rekomendasi itu ada 3 bagian ya. Jadi kita harus menyertakan jadi harus ada yang pertama itu apa hubungan antara si pembuat keputusan atau orang yang merekomendasikan dengan orang yang direkomendasikan, apa hubungannya. Kemudian yang kedua menyebutkan karakternya, kemudian kualitasnya, kemudian personal experience-nya, dan yang ketiga di dalam surat rekomendasi harus menyebutkan kemampuan atau skill yang dimiliki orang tersebut sehingga itu bisa menjadi alasan mengapa seseorang merekomendasikan orang tersebut. Di sini contohnya ini untuk Mrs. Ruby Marian, the National Meteorological Service ya, dari Agung Susanto. Nah, ini dari Agung Susanto. Dear Miss Marian, I am writing to recommend Elizabeth Zen for an internship. Oh, jadi aku menulis surat rekomendasi ini untuk Elizabeth Zen ya, for an internship, untuk magang. Nah, she was my student in dynamic meteorology class last semester and she performed satisfyingly in the class. Oh, jadi hubungannya orang yang memberikan rekomendasi dengan orang yang diberi rekomendasi adalah students and teacher ya di sini ya, atau dengan lecture ya. Jadi hubungannya adalah pendidik dengan siswa ya. Kemudian tadi yang kedua harus ada karakter dari orang yang diberikan rekomendasi. Di sini disebutkan bahwa Elizabeth Zen itu gaining the highest grade in the class and show her accomplishment. And this was a reward for studying hard to understand the intricacy for atmosphere without complaining. Jadi kenapa Elizabeth Zen ini direkomendasikan? Karena dia berhasil mendapatkan nilai yang paling tinggi di kelas dan menunjukkan prestasinya. Kemudian di sini this was a reward for studying hard to understand the intricacy of atmosphere without complaining. Jadi dia itu walaupun jadi dia itu punya semangat yang tinggi atau berusaha dengan keras untuk memahami suatu hal yang rumit tanpa komplain ya. Nah, karakternya gimana karakternya dia? Oh, she used to put a smile on her face when striving to complete her stack of assignment ya. Jadi dia itu selalu tersenyum ya ketika berusaha untuk menyelesaikan banyaknya tugas-tugas. Nah, kemudian kualitas dia juga atau kelebihannya dia adalah she also won a national forecasting competition. Jadi ini salah satu kemampuan dia, yaitu kemampuan dan juga prestasi ya. Dia itu memenangkan lomba ramalan cuaca ya. Nah, selain itu, her positive attitude was unrevealed compared to student in her class. Jadi ternyata dia punya attitude yang positif dan juga selalu membantu teman-temannya. Nah, itu yang menjadi bahan untuk dosen tersebut atau guru tersebut merekomendasikan muridnya ya. Nah, dan yang terakhir di sini Jane's caliber and keen mind in dynamic meteorology encourage me to recommend her for the internship. Jadi si Jane ini karena kegigihan dia, karena kepandaian dia dan juga skillnya atau kemampuannya ya dalam dynamic meteorology, jadi mendorong dosennya itu untuk merekomendasi dia ya. Jadi ini salah satu contoh surat rekomendasi ya yang harus terdiri dari 3 part tadi, yaitu harus menyertakan hubungan antara si pembuat rekomendasi dengan yang diberi rekomendasi, kemudian menyertakan karakter, kemudian
kualitasnya seperti apa, personal experience-nya seperti apa, dan yang terakhir adalah skillnya, jadi kemampuannya itu di bagian mana. Nah, seperti itu ya contoh dari surat rekomendasi. Oke, so bagi kalian yang masih belum paham ataupun masih ingin bertanya tentang materi ini, feel free to ask me ya. Don't be hesitate to ask me. Jadi kalian harus berani untuk bertanya supaya kalian lebih paham. Okay, thank you so much for today, and thank you for your participation, and don't forget to watching. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.